سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Al-ayah. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para sesepuh di sekitar lingkungan Masjid Al-Muhajirin, para pengurus ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, Bapak Haji Nasri beserta pengurus dan jajarannya, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir kita meminta kepada Allah agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan harapan kita bersama kelak kita di akhirat akan dijumpakan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita duduk di dalam majelis ilmu mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga beberapa hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang digolongkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari beberapa rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul untuk apa? Yatluna kitaballah. Mereka membaca kitab Allah, membaca daripada Al-Qur'an. Wa yatadarasuna bainahum. Dan mereka bukan hanya membaca Al-Qur'an tetapi saling mengajarkan di antara mereka kandungan isi daripada Al-Qur'an. Maka janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, orang yang duduk dalam majlis tersebut Allah akan memberikan kepadanya sakinah. Sakinah itu ketenangan jiwa, ketenangan diri. Biasa dalam majlis ilmu itu saking tenangnya kita sampai ngantuk ya Pak. Nanti ngantuk-ngantuk nggak apa-apa, berpahala juga. Illa nazalat alaihimus sakinah, tapi yang dimaksud sakinah di sini bukan tertidur di dalam majlis ilmu. Sakinah di sini hati kita menjadi tenang. Beda rasanya ketika kita duduk dalam majlis ilmu seperti ini sama ketika kita berada di luar masjid, berada di pasar, berada di perjalanan apalagi. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah Subhanahu wa taala akan merahmati orang-orang yang duduk dalam majlis seperti ini. Allah akan memberikan rahmat kepada kita, ya. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haffatuhumul malaikah, dan para malaikat akan mengerumuni kita, duduk bersama kita. Sering kami sampaikan ada satu
golongan malaikat yang tugasnya itu mencari majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Maka ketika malaikat tersebut menemui daripada majlis seperti itu, maka dia akan memanggil kawan-kawannya yang lain. Di tempat ini pada jam sekian ada majlis ilmu, ada majlis di mana nama Allah disebut-sebut, sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan. Maka malaikat yang lainnya akan berkumpul, terus berkumpul numpuk sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man inda. Dan ini yang lebih hebat lagi, orang yang duduk dalam majlis ilmu seperti ini, nama kita, orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu seperti ini, nama-nama kita dan nama-nama kedua orang tua kita akan disebut-sebut di majlisnya para malaikat. Kita tahu malaikat itu adalah maksum, makhluk Allah yang tidak ada dosa. Kadang nama kita disebut dalam majlis-majlis ya, dalam pertemuan-pertemuan aja kita merasa bangga. Apalagi ini Pak, dengan duduk dalam majlis-majlis ilmu seperti ini, nama kita bukan hanya nama kita saja, nama kita dan nama kedua orang tua kita disebut-sebut di dalam majlisnya para malaikat yang tidak ada daripada dosa. Maka ini satu kebanggaan besar bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah untuk duduk dalam majlis ilmu seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Kabair mengenai dosa-dosa besar. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang dosa besar yang berupa al-amnu min makrillahi ta'ala. Artinya merasa aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita dalam hidup ini tenang-tenang saja, tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan harap kepada Allah ya. Apalagi kita merasa tenang dengan makarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu termasuk daripada dosa-dosa besar. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul kafirun ya. Mereka menyangka ya, mereka beranggapan akan amannya diri-diri mereka dari makar Allah. Fala ya'manu makrallah illal qaumul kafirun. Padahal orang yang merasa aman dengan tipu daya yang Allah Subhanahu wa taala perbuat itu adalah orang-orang kafir. Maka di sini dijelaskan juga di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Sehingga ketika mereka itu merasa bahagia, berbangga dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka, akhadnahum baghtah, maka kami akan mengadab mereka dengan seketika ya, dengan tiba-tiba, tanpa ada muqaddimah lagi, tahu-tahu langsung diadab. Kemudian juga di sini Imam Hasan mengatakan, man wasa'allahu alaihi falam yara annahu yamkuru bihi fala ra'yalah. Siapa orang yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak berpikir bahwasannya di dalamnya itu terdapat tipu daya Allah Subhanahu wa taala, fala ra'yalah, maka orang tersebut juga tidak ada pikirannya ya. Dan siapa orang yang dia itu disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di dalam hatinya tidak ada merasa bahwasanya di dalam kesempitannya ini ada makar Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut pun dikatakan orang yang tidak memiliki pikiran. Artinya apa? Dalam setiap kesenangan, kelapangan yang ada di dalam diri kita,
maka kita perlu melihat apakah nikmat yang Allah berikan kepada kita ini disertai dengan taatnya kita kepada Allah atau tidak. Karena sebagian manusia ada yang secara nikmat, secara duniawi itu diberi sama Allah jor-joran, ya. Dikasih sama Allah secara jor-joran, ya. Salat enggak, ya, zakat enggak, puasa enggak, ya, sedekah enggak, zikir enggak, baca Al-Qur'an enggak, sama tetangga pelit, ya, sama kerabat juga apalagi, ya, sama adik kakak apalagi, sama orang tua juga begitu. Tapi kok rezekinya lancar aja. Nah, itu. Maka di situ dalam kelapangan yang ada pada dirinya, ya, dalam rezeki banyak yang ada pada dirinya, dalam kesenangan yang Allah berikan kepadanya, itu sebenarnya di dalamnya terdapat makar, tipu daya dari Allah. Maka orang seperti ini kalau dalam Al-Qur'an disebutnya orang-orang apa? Yang diberikan istidraj. Ya, istidraj itu dikasih, ya. Dikasih diulur, nanti waktunya tiba Allah akan balik, hancur semuanya, habis semuanya, hilang semuanya. Imma fid dunya wal akhirah, bisa di dunia, ya, ataupun di akhirat, seperti itu. Maka ketika kita mendapatkan, ya, kesempitan hidup juga, ya, sudah hidupnya sempit, ya kan, susah, ya, serba susah, dari ekonomi susah, dari keluarga juga berantakan, misalnya seperti itu, ya kan. Tapi di sini orang itu juga nggak mikir kalau itu ada makar Allah, tipu daya yang Allah selipkan di situ. Dengan keadaan kesusahannya itu disertai juga dengan tidak ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah susah lupa lagi sama Allah. Kalau kaya sombong masih wajar. Ini udah miskin sombong. Kan orang yang nggak mau ibadah sama Allah itu sombong, ya. Nggak mau taat sama Allah, mereka itu sombong. Bahkan orang yang tidak mau berdoa saja, yang jarang mengangkatkan tangannya, ya, hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk sombong. Maka orang seperti ini dalam kesulitannya, ya, dia disertai juga dengan ketidaktaatannya kepada Allah, maka dia tidak merasa bahwasannya itu adalah ujian yang Allah berikan kepadanya. Itu adalah makar yang Allah berikan kepadanya. Maka dalam hidup kita ini susah dan senang, lapang maupun sempit, semua itu di dalamnya ini ada makar Allah Subhanahu wa taala. Maka sifatnya orang beriman itu apa? Senantiasa dia ini ada perasaan roja dan khosyah. Ada perasaan harap kepada Allah dan ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an itu Allah menyebutkan wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit orang yang memiliki sifat bersyukur itu sedikit, ya. Nah, kadang kita ketika datang nikmat merasanya langsung alhamdulillah nih, gua kerja dari pagi sampai sore, alhamdulillah nih, setelah saya berusaha sekian tahun, sekian puluh tahun meniti karir tanpa absen, tanpa ini dan sebagainya, sekarang saya bisa punya seperti ini, kan gitu kadang, ya. Padahal harusnya kita lihat alhamdulillah. Pertama yakin dulu, syukur dengan hati. Ini yang ada pada diri saya, ini pemberian dari Allah. Kemudian ikrar bil lisan, dengan lisannya diucapkan alhamdulillah, ya. Baru kemudian apa? Bil jawarih, syukur dengan anggota badan. Nih harta nih, kalau yang masih di luar, ya, yang belum diinfakkan, yang belum disodakohkan, yang belum diwakafkan, yang belum dihibahkan kepada apa? Jalan-jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, ini hakikatnya bukan harta saya. Ini masih harta nanti kalau mati jadinya harta warisan, kan begitu. Kalau harta warisan harta siapa? Anak, istri kita, kan begitu. Kan harta waris itu adalah hartanya si mayit, ya. Kalau kadang kita nih biasanya hartanya bersama, ya Pak, ya. Misalnya suami meninggal, ada bagi waris enggak ada gitu. Kenapa? Karena hartanya masih nyampur sama istrinya. Nah, harusnya dalam Islam itu harta suami, harta istri dipisah, ya. Nanti mana harta yang bersama? Nah itu.
Jadi siapa yang mati itu yang dibagi waris. Istri mati punya apa aja tuh, itu dibagi waris ya. Suami mati punya apa aja, dibagi waris. Kalau kita nunggu dua-duanya mati baru dibagi waris. Bahkan dua-dua yang mati aja nggak dibagi-bagi. Kenapa? Nggak ada yang bisa dibagi emang kan begitu. Nah, maka seperti itu Pak ya. Jadi kita harus meyakini bahwasanya dalam kelapangan kita ya, itu kita harus senantiasa ada daripada rasa harap kepada Allah dan juga khasyah. Maka kita belajar menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, karena itu sedikit ya. Jarang orang itu melihat seperti itu dan mengembalikan semuanya ini kepada Allah, itu jarang ya. Biasa sudah mentok, wah ini hasil usaha saya, dah lu kalau mau sukses harus begini gini. Maka disertai habis di akhir-akhir itu ngomong kita begitu kan, biasa berbagi pengalaman kepada orang, terakhir jangan lupa berdoa kepada Allah. Karena kullu amrin biyadillah, segala perkara sesuatu itu ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'siyatihi fa innama dzalika minhu istidraj." Ketika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa-apa yang dia sukai ya. Umumnya kita suka Pak ya, banyak uang itu seneng ya, banyak bisnisnya apalagi lancar, semuanya kita senang. Maka ketika kita melihat orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, wa huwa muqimun ala ma'siyati, sedangkan orang itu berada dalam kemaksiatan kepada Allah, artinya tidak taat sama Allah. Apalagi sebagian kita ada yang naudzubillah di luar Islam ya. Nah kita masya Allah tuh orang kafir kok nggak sholat tapi rezekinya lancar aja begitu kan, bahkan mereka yang memegang ekonomi begitu. Nah kita harus lihat, oh iya ya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannah lil kafir. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi mereka. Maka kata ulama, orang-orang kafir itu kenapa kok secara dunia itu sukses? Karena dia juga berbuat baik sama seperti kita. Kira-kira mereka berinfak nggak Pak? Wah sodakohnya kuat mereka Pak ya, infaknya kuat. Kira-kira mereka buat amal jariah nggak? Buat. Kalau secara Islam misalnya mereka bangun sumur, itu dikatakan amal jariah ya, amal yang terus manfaatnya itu mengalir kan begitu. Kira-kira mereka berbuat jalan nggak? Buat. Jalan-jalan di mana-mana mereka buat. Tapi bedanya sama kita, amal-amal kita ini kadang dibalasnya itu nanti di akhirat, terkadang langsung. Doa-doa kita terkadang langsung diijabah sama Allah, apa yang kita minta saat ini juga dikabulkan saat ini. Kadang Allah Maha tahu, nanti ya kamu doa dari umur sekian dikabulkannya lagi umur sekian. Banyak contohnya Pak. Nabi Zakaria alaihissalam itu umur 20 tahun sudah minta keturunan sama Allah. Kapan dikabulkannya? 90 tahun. Umur 90 tahun. Berarti doanya berapa? 70 tahun. Kalau kita doa sekali, udahlah nanti lagi kan gitu. Ini dari umur 20 tahun doa sampai 90 tahun. Sekarang kalau kita bilang, wah Nabi Zakaria jauhi itu makanan-makanan haram, masa iya Nabi makan haram kan gitu. Awas penghasilannya mungkin haram. Kalau kita kan sering menasehati gitu ya, kalau doa-doa kita nggak dikabulkan gitu, mungkin makanan kita, mungkin pakaian kita ya, mungkin ini dan itu. Tapi ketika ini dan itu sudah diperbaiki, kok belum kabul sama Allah, maka kembali lagi kepada Allah. Allah tahu kapan yang tepat untuk memberikan, mengabulkan daripada doa kita. Kalau dibilang nggak usah di dunia, kata Allah, simpennya di akhirat. Oh, itu lebih bagus lagi ya. Cuman kadang hati tidak menerima. Maka inilah ya, kita belajar daripada memiliki sifat tawakal yang benar kepada Allah dan juga qanaah. Seperti itu. Maka di sini banyak orang-orang di luar Islam itu mereka secara keduniaan lancar. Kenapa? Karena kata ulama, kebaikan yang mereka lakukan itu Allah langsung balas di dunia. Ya. Misalnya mereka berbagi, maka Allah langsung balas di dunia. Maka dampaknya apa? Rezekinya semakin lancar lagi. Mungkin banyak kalau kita dengar dari orang-orang yang kerja dengan orang non ya,
dengan orang di luar Islam sana, majikan saya mah ya walaupun dia agamanya ini tapi baiknya bukan main. Kalau yang dulu mah rajin ibadah katanya tapi medit kan kayak gitu. Kadang ada orang gitu ya, kita pernah dengar begitu. Maka mereka-mereka yang berbuat baik tapi dia di luar Islam, itu Allah balas di dunia cash langsung. Jadi jangan heran Pak ya. Dan mereka itu tahu sodakoh ini. Kenapa? Karena kalau nggak sodakoh bisa hancur nanti hartanya. Ya. Mereka nggak ada zakat mungkin. Saya nggak paham juga ajaran mereka apa kan gitu. Mungkin mereka nggak ada zakat, tapi mereka mengeluarkan. Karena tahu apa yang dikeluarkan pasti akan kembali lagi bahkan bertambah. Tapi celakanya umat Islam tidak mengamalkan ini gitu. Padahal dalam hadis Rasulullah SAW sabdakan setiap pagi nih Pak kayak gini itu malaikat ada yang ditugaskan sama Allah berdoa ya. Wahai Allah, gantilah, tambahilah, berikanlah lagi yang lebih kepada mereka yang menginfakkan hartanya. Kemudian ya Allah hancurkanlah siapa-siapa mereka yang yang menyimpan hartanya. Itu setiap pagi ya. Setiap pergantian daripada waktu ya, waktu subuh masuk waktu subuh itu ada satu malaikat tugasnya gitu aja doa itu. Siapa yang sedekah rezekinya lancar, siapa yang sedekah terhindar daripada azab ya, siapa yang sedekah Allah sembuhkan daripada penyakitnya. Kan banyak keutamaan sedekah, mungkin kita sering dengar seperti itu ya. Kemudian siapa yang menahan-nahan hancur gitu. Itu. Maka di sini kalau ada orang yang dia itu diberi kelancaran sama Allah tapi maksiat, itu namanya istidraj ya. Pasti satu saat mereka akan hancur. Seperti orang-orang di luar sana itu pasti saat akan hancur. Mungkin di dunia mati dalam keadaan kaya, tapi kita mati dalam keadaan di luar Islam, ini termasuk namanya su'ul khotimah. Dah matinya aja udah sakit, apalagi masuk ke pengkubur lagi. Nanti apalagi dibangkitkan lagi. Pokoknya di mana di situ kita akan susah terus. Nanti ujungnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis yang Rasulullah SAW sabdakan itu, lanjutannya adalah falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Jadi dalil yang menerangkan tentang istidraj. Jadi tatkala mereka lupa ya, atas apa-apa yang telah diperintahkan oleh mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Mereka lupa kalau dia ini hamba Allah, disuruh ibadah sama Allah ya. Tapi dalam keadaan tersebut ya, pengiringannya apa? Pengiringannya itu dia lancar daripada rizkinya. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun ya. Maka kalau sudah begitu mereka berbahagia, udah aku nggak perlu beragama ini, udah cukup. Ada orang lagi, udah gua nggak perlu sholat, rezeki gua udah lancar, misalnya gitu kan. Dia bangga seperti itu, nanti akhadnahum baghtah. Ketika sudah lupa, sudah jauh, maka Allah akan mengadab dia secara tiba-tiba. Fahum mublisun, fa idahum mublisun ya. Sedangkan dia dalam keadaan tidak sadar lagi. Naudzubillah. Maka di sini dijelaskan wa fil athar annahu lamma, di dalam sebuah athar disebutkan sesungguhnya tatkala Allah memiliki makar kepada iblis ya. Allah ini memberikan kepada iblis tipu daya ya. Wa kana minal malaikah ya. Ketika Allah memberikan makar kepada iblis, maka ada sebagian malaikat yang yang menangis, Pak. Di sini disebutkan yang menangisnya itu Jibril dan Mikail yabkiyani. Artinya apa? Jibril dan Mikail ketika melihat ending daripada kehidupannya seorang iblis itu ya, seorang makhluk yang namanya iblis, itu Jibril dan Mikail itu sedih ya. Maka Allah berkata kepada mereka berdua itu, malakum matabikiyani, apa yang menyebabkan kalian menangis? Dia bilang, ya Allah. Mereka menjawab, wahai Zat yang maha kuasa ya, aku tidak tahu apa rencana kamu untuk kami ya enggak. Iblis itu kan menghuni surga tadinya, Pak ya enggak.
penghuni surga itu, alumni surga. Kita mau jadi alumni surga apa alumni neraka, Pak? Kita mau jadi mantan orang soleh apa menjadi mantan orang salah? Ya, mau yang mana, Pak? Hah? Nggak pengen dua-duanya ya. Pengennya dalam ketaatan terus kita ini, ya enggak. Maka seorang malaikat makhluk Allah Jibril, ya. Jibril itu makhluk terdekatnya Allah Subhanahu wa taala, malaikat terdekatnya Allah Subhanahu wa taala. Mikail juga termasuk malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat kisah iblis itu bersedih. Kenapa? Ya. Iblis yang tadinya ahli surga, yang tadinya rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kok bisa dikeluarkan dari surga. Kadang kita melihat, mohon maaf, ada seorang kiai, ya, ada orang soleh, ya, ada si fulan. Terkadang kalau ngomong itu, wah, masya Allah, ya enggak, oke. Tapi sekarang era digital, ya, berubah. Mungkin Bapak tahu lah, apalagi kalau politikus itu mah udah nggak usah diomongin ya Pak ya. Kadang ngomong ini, kadang ngomong itu, ya. Itu makar Allah, Pak, tipu daya Allah. Ya. Kita nggak tahu kalau pas lagi ngomong baik mati, alhamdulillah. Tapi kalau pas kita lagi memberikan pendapat statementnya yang jelek, ya enggak, kan banyak tuh. Oh dulu pro sama ini, ya enggak. Sekarang berbalik berapa? Ada kalau lebih dari 90 derajat mungkin bisa lebih kan gitu. Udah. Tapi orang sekarang pinter, ya enggak. Ada semuanya tuh terekam. Nih dulu ngomong ini, sekarang ngomong ini, ayo lu dia duin kan sekarang gitu ya musimnya kan. Dia dulu ngomong jelek-jelekin ini, sekarang bangga-banggain yang ini, begitu. Itu namanya penjilat, ya. Kalau orang yang kuat, Pak, ya kita tapi nggak tahu di balik itu, kita nggak tahu. Tapi kita sebagai umat muslim yang memiliki kerendahan jiwa, kerendahan hati, Pak, kita melihat gitu tuh bukan mikirin dia, justru kita mikirin kita tuh. Itu orang yang katanya soleh, ya, yang katanya baca Qur'annya bagus, alim lagi dia, gitu kan, keren lah pokoknya, oke semuanya, itu aja loh bisa berubah, gitu. Apalagi saya yang ibadahnya belentang-belentong, gitu. Apalagi saya yang ilmunya masih dangkal, apalagi saya yang masih jauh dari dikatakan sebagai orang soleh. Lebih dikhawatirkan lagi kalau hati saya ini berubah, gitu, ya. Kita melihat yang seperti itu tuh Pak, jangan lihat kan, kita senangnya kayak gitu ya. Kita kalau nilai orang ini paling nomor 1, makanya pemain bola sama penontonnya itu lebih pinter penontonnya. Sponsornya itu kan blow on lu katanya, aturan gocek dulu kiri baru ditendang, personal gitu. Tapi nggak tahu kalau dia taruh tuh di situ di lapangan, bingung juga dia kan gitu. Maka ketika kita melihat keadaan seperti itu, apa yang harus kita pikirkan? Pertama, diri kita. Orang yang dikatakan orang soleh, ya, dekat dengan Allah, terpandang, dulu membela Islamnya kayak bagaimana, tiba-tiba oleng kan begitu. Maka kita melihat diri kita, ya Allah, ini saya takut kalau hal itu menimpa diri kita. Itulah yang diajari oleh siapa? Oleh malaikat Jibril dan Mikail. Ngelihat iblis, dia bukan menjelekkan tuh iblis, dasar kamu, disuruh sujud sama Allah nggak mau, disuruh sujud sama Nabi Adam nggak mau, kan gitu. Fasajada illa iblis aba wastakbar, dia enggan dan juga sombong. Itu makanya pelajaran yang besar ya bagi kita, agar apa? Senantiasa menjaga diri kita, merasa tidak aman diri kita dari tipu daya Allah. Maka di sini dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dijelaskan beliau dalam setiap harinya tidak henti-hentinya berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Itu seorang nabi, Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kita berada di bulan Maulid, ya, bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan di mana sosok, ya, manusia yang sangat agung dilahirkan. Bahkan tidak ada bumi, tidak ada apa yang di antara bumi, tidak ada kita semua, bahkan tidak ada malaikat semua, bahkan tidak ada nabi-nabi semua, kalau bukan karena Rasulullah SAW akan diciptakan, tuh nggak ada.
laulaka ma khuliqal afnan, ya. Kalau bukan karena Nabi, maka dunia ini tidak akan ada kehidupan seperti itu, ya. Tapi orang yang seperti itu, yang sudah memiliki makom yang tinggi, tidak henti-hentinya berdoa dalam setiap harinya, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, ya, tetapkanlah hatiku, ya, tetapkanlah hati kami di jalan ataupun di atas ajaran agamamu, ya. Karena hati kita ini kan sering bolak-balik, ya. Kayak orang-orang yang dulu ngomong ini, sekarang ngomong itu kan sebenarnya bukan dari lisannya, Pak. Kenapa keluar dari lisan? Karena lisan itu meneruskan apa yang ada di dalam hati, ya enggak? Orang itu kok ngomong begini-gini, ngomongannya jelek banget, ya berarti hatinya jelek. Omongannya bagus terus, oh berarti hatinya bagus. Kenapa? Karena apa yang keluar dari lisan itu hakikatnya yang tersimpan dalam hati. Maka Nabi mengajarkan, ya Allah, ya, zat yang membolak-balikan hati, ya, tetapkanlah hatiku, istiqomahkan hatiku itu dalam apa? Dalam agamamu, ya. Faqila lahu ya Rasulullah atakhafu alaina. Kemudian dalam hadis tersebut juga dilanjutkan, sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah engkau khawatir juga terhadap kami? Kata sahabat, kami ini sahabat wahai Rasul, kami melihatmu, kami beriman kepadamu, kami senantiasa membersamaimu. Apakah engkau mengkhawatirkan juga akan tipu daya Allah kepada diri kami? Maka Rasulullah SAW menjawab, innal quluba baina isba'aini min asabi'illahi ta'ala yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati setiap manusia itu berada, ya, di antara dua jari dari beberapa jarinya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berada di genggaman Allah, di kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bisa membolak-balikkan hati seseorang itu sekehendaknya. Enggak lihat sahabat, mau kamu sahabat Nabi, kalau gampangannya, kalau bahasa kita gitu kan. Saya ditanya, ya, mau lu sahabat Nabi juga, kalau Allah berkehendak berbalik gitu. Kenapa? Karena yang lebih dari kamu ada lagi. Siapa? Iblis itu, ya, iblis kan gitu. Maka ini pelajaran bagi kita agar senantiasa apa, Pak? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadits sahih, dalam hadis sahih juga yang dilewatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti kalau ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu biasa disebutnya muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu dua ulama kaliber dalam ilmu hadis itu semuanya mereka sepakat, Imam Bukhari dan Muslim. Beliau menyebutkan innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada laki-laki itu, ya, ada seorang laki-laki, seorang manusia yang sungguh dia ini dalam kesehariannya itu beramal dengan amalan ahli surga. Berarti sholatnya rajin, ya, sodakonya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin, ya. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', ya. Sehingga antara dia dengan surga itu tinggal sehasta lagi lah, dengan sejengkal lagi. Kalau dhira' itu dalam kamus Arabnya disebutkan dari ujung dari siku ini, Pak, sampai ujung jari itu dhira'. Biasa kita ngartikannya sehasta gitu kan. Antara dia dengan surga itu udah deket banget, ya enggak? Fasabaqa alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha, ya. Tapi apa? Ternyata dia ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuznya itu termasuk orang yang ahli neraka, Pak. Kita nggak tahu nih, masing-masing kita kan kita nggak tahu. Kita ini tercatat di Lauhul Mahfuznya itu ahli neraka atau ahli surga. Ada yang bilang, Ustadz, berarti kalau udah begitu saya nggak usah ibadah. Oh, salah kamu, ya enggak. Manusia itu diberi akal sama Allah, disuruh ikhtiar. Maka lihat hadis lain lagi, kullun muyassarun lima khuliqalah, ya. Setiap orang itu akan dimudahkan tergantung untuk apa dia diciptakan. Kalau ahli surga buat ibadah gampang, ya enggak.
Mau buat maksiat nih, padahal tertulisnya ahli surga dia nih kan. Mau buat maksiat meleset terus kayaknya, gagal terus, ataupun lagi maksiat masih ingat sama Allah. Kata kawannya, udah sih sebentar aja, istri lu di rumah nggak tahu, kayak gitu kan. Kan biasa orang gitu tuh, lagi di diskotik, udah santai aja, ada cewek di depan nih, udah istri lu nggak tahu, mertua lu nggak tahu, udah gitu santai. Tapi hati dia nggak tenang. Oh berarti ini masih ada iman dia, Pak. Tapi kalau dia ini diciptakan buat neraka, enjoy aja udah, ayo hajar semua, hajar nah, gitu tuh. Kita harus melihat hadis lagi tuh ya. Emang di sini hadisnya bunyinya seperti itu, semua orang itu sudah tercatat. Tapi ada tanda-tandanya itu, ada. Ahli surga itu tanda-tandanya dipanggil sama Allah, ya segera datang ke masjid ya. Disuruh berinfak, dia berinfak ya enggak? Dijaga, oh iya dia tahu bahwasanya kita muslimin dan muslimat ini wajib belajar ilmu agama, dia harus belajar gitu ya enggak? Duduk dengan dalam majlis ilmu seperti ini, oh dia harus tahu, oh iya dalam agama Islam ini kita memiliki satu kitab yang mulia. Apa kitabnya? Al-Quran. Oh iya, Al-Quran ini wajib Pak, kita baca itu hukumnya wajib ya. Nah, maka kita tahu Al-Quran, oh iya dalam Al-Quran ini ada namanya ilmu tajwid. Mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya apa? Kata ulama sepakat tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Tapi setiap individu umat Islam membaca Al-Quran itu hukumnya fardu ain. Wajib bagi setiap muslimin dan muslimat membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar itu hukumnya fardu ain tuh Pak. Belajar tajwidnya hukumnya fardu kifayah ya. Kalau fardu kifayah sama seperti jenazah, di kampung ini ada yang meninggal, sebagian ngurusin, yang lain udah terbebas, tidak menjadi fardu ya kan. Nah tapi membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar itu hukumnya fardu ain. Kan repot tuh Pak, tadi bilang fardu kifayah tapi ini fardu ain. Iya, fardu kifayah belajar sampai benar-benar matang menguasai itu hukumnya fardu kifayah ya. Tapi untuk menopang agar kita bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar itu ya, itu perlu kita belajar. Walaupun nggak tahu sampai mendetail ya nggak, tapi kalau kita belajar maka insya Allah bacaan kita ini akan benar. Walaupun memang Pak Imam Ibnu Jazari itu di dalam kitabnya beliau mengatakan seseorang itu ada 3 kelompok, 3 model manusia ya yang beliau tinjau dari cara membaca Al-Quran. Apa yang pertama? Kata beliau muhsin ma'jur ya. Orang yang bacaan Al-Qur'annya benar, sesuai dengan tajwid yang benar ya, dia faham ilmu tajwid yang benar, ma'jur dan juga diberi ganjaran sama Allah tuh. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya musi ma'dzur. Orang yang bacaan Al-Qur'annya itu belum benar secara keseluruhan ya, belum sesuai dengan tajwid, tapi ma'dzur, dia ini enggak dihukum sama Allah. Artinya apa? Dia ini adalah orang-orang yang sudah tahu, merasa tidak bisa membaca Al-Qur'an dengan baik, namun disertai dengan belajar. Itu. Makanya kita dalam hidup ini Pak, enaknya jadi seorang pelajar, jangan menjadi seorang guru. Udah, lu sholat lu apa nih? Saya belajar ya. Oh kamu begini ya, alhamdulillah saya masih dalam tahap belajar, kan gitu. Kenapa? Karena kalau kita dalam tahap belajar akan diampuni sama Allah. Tapi ingat, namanya belajar itu ya pasti punya guru. Ini kalau udah mengatakan saya belajar sama siapa? Sama siapa ya? Saya bingung. Nah ini repot ya. Maka orang yang bacaan Al-Qur'annya belum benar, belum sesuai dengan tajwid yang benar, tapi dia masih dalam tahap belajar, itu ma'dzur ya. Dia enggak dimarahi sama Allah ya, enggak diberi siksa sama Allah ya. Kenapa? Karena dianggap orang masih belajar. Nah, maka dalam hidup ini kita harus senantiasa belajar. Kemudian yang ketiga, musi mu'aqqab. Orang yang bacaan Al-Qur'annya itu belum benar, kemudian juga dia itu apa? Disiksa sama Allah. Kenapa? Karena
udah tahu nggak bisa, nggak mau belajar. Ilmu fikih kita nggak bisa, nggak mau belajar, udah dosa berarti kita. Tapi kalau yang tadi dalam tahap belajar, itu senantiasa dalam lindungan Allah. Kenapa? Karena dalam satu hadis disebutkan ada orang membaca Al-Quran, ya, namun bacaannya ini masih terbata-bata. Maka orang yang seperti ini mendapatkan dua pahala. Satu pahala karena usahanya, yang kedua karena bacaannya. Kita tahu satu ayat, satu huruf dari Al-Quran itu Pak, itu berpahala 10 kebaikan. Satu huruf itu satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat ganda dengan 10 kebaikan. Jadi 10 kebaikan. Nah, seperti itu. Maka orang-orang yang dia ini termasuk daripada ahli surga dimudahkan sama Allah untuk apa? Untuk mengamalkan daripada agama. Jadi kalau dia ini ya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, tercipta memang untuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya untuk buat maksiat mudah, untuk buat amal soleh itu sulit. Namun ada juga dalam hadis ini sebutnya hadis sahih Pak ya. Ada yang dia keseharian itu beramal dengan amal ahli surga, tapi sudah tercatat di sananya itu ketentuan Allah ahli neraka, maka di akhir-akhir daripada hayatnya itu dia justru melenceng dan dimatikan dalam keadaan tersebut. Na'udzubillah. Ada juga sebagian orang di sini lanjutan daripada hadisnya, orang yang dia ini hidupnya sehari-hari dengan amalan ahli neraka, sehingga antara dia dengan neraka itu tinggal sediro aja, tinggal sehasta. Tapi ketetapan Allah dia termasuk daripada ahli surga. Maka apa yang terjadi? Akhirnya dia pun dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Maka dalam hadis ini di sini disebutkan satu kisah Pak ya. Mungkin kita juga pernah dengar kisah Bal'am ya. Itu adalah ulama ya, ulama daripada Bani Israel yang dulunya itu Masya Allah ya, dekatnya dengan Allah itu bagaimana, ahli ilmu ya, tapi bisa mati dalam keadaan di luar daripada Islam begitu. Begitupun juga ada namanya Barsiso ya, yang dia itu ahli ibadah ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dimatikan di luar daripada Islam. Di sini juga ada satu cerita disebutkan, ada seorang laki-laki Pak di Mesir sana, dia itu tugasnya adalah sebagai seorang muadzin dan juga merangkap terkadang jadi imam gitu ya. Maka seorang laki-laki ini yang dia seorang muadzin, yang dia juga merangkap menjadi seorang imam, dia ini dalam kesehariannya biasa adzan ya. Namanya adzan zaman dulu itu naik ke atas menara. Di kitabnya disebutkan naik ke atas menara. Kalau sekarang kita adzan naik enggak Pak? Muadzin naik ke atas menara enggak? Tapi kabelnya yang udah disambung ke speaker di atas tuh, ditoak di atas kan gitu. Tinggal adzan sini aja. Itu orang yang adzan tuh Pak nanti paling tinggi di akhirat itu. Di padang mahsyar lehernya paling panjang. Sampai terdengar di mana adzannya itu, maka sampai situ juga makhluk-makhluk yang ada di muka bumi itu mendoakan ampunan bagi dia. Orang kalau tahu pahalanya adzan itu perebutan. Orang kalau tahu pahalanya di sop awal itu perebutan. Makanya mohon maaf ya, sifat ithar itu bagus Pak. Bahkan dianjurkan dalam agama. Ithar itu mendahulukan saudara muslim kita, biarin kita yang ke belakangan. Itu ithar kan gitu. Sahabat dulu ketika terjadi peperangan ya, mau minum nih pada kehausan, dia bilang, "Oh, saudara muslim saya yang sebelahnya lebih membutuhkan." Kasih lagi, muter 7 putaran, ternyata yang ini mati, ya enggak? Kembali lagi kasih ke yang 2, mati juga semua. Itu namanya sifat ithar, mendahulukan orang lain, biarkan diri kita susah. Tapi ada kaidah fikih la ithara fil ibadah. Tidak ada sifat ithar dalam ibadah, ya. Contohnya apa nih? Yang sering terjadi fenomena sop ya Pak ya. Sop sholat tuh Pak, kadang kita kan ada sop awal kosong nih, udah Pak duluan aja gitu kan, kita gitu, Bapak duluan, harusnya sop awal kosong maju gitu, jangan saling duluan, udah Pak duluan aja, monggo, enggak gitu. Kenapa? La ithara fil ibadah, tidak ada ithar di dalam ibadah, kecuali di situ sudah ada sejadah orang, udah matok ya enggak, orang udah matok di situ ya, udah bikin
rumahnya di situ kan, nah, kita langsung wah kata Ustadz nggak ada ithar fil ibadah, singkirin, dilempar sejadahnya, ini nggak boleh ya, nggak boleh. Ataupun kita ditahu misalnya di satu tempat ini, oh ini memang dikhususkan misalnya seperti sholat Jumat nih buat khotib, buat imam kan begitu, buat muadzin, nah kita nggak boleh langsung nyelonong masuk. Tapi kalau selama tempat itu kosong ya, nggak ada di situ ketentuan nih harus buat si ini nggak ada, itu maka kita nggak usah segan-segan langsung maju. Kenapa? La itsara fil ibadah, tidak ada itsar di dalam ibadah. Nah seperti itu. Nah kita kembali lagi Pak, di sini ada seorang muadzin ya yang merangkap menjadi imam di Mesir sana. Dia itu ketika mau adzan kan harus naik ke menara. Nah setelah dia naik ke menara itu, ini amalan ini sudah berjalan bertahun-tahun. Maka satu saat Pak, ketika dia akan naik ke menara ini, memang di bawah menara itu ada rumahnya seorang Nasrani ya. Kalau di kitab ini disebutkan seorang Nasrani yang dia memiliki seorang gadis. Maka satu saat nih anak mau naik ya, si muadzin ini mau naik ke menara, ngelihat, ada cewek cakep banget tuh gitu. Tergoda dia Pak. Ya enggak tergoda. Akhirnya enggak jadi naik. Turun. Disamperin, nama lu siapa? Kalau kata kita kan gitu. Dan nikah belum gitu kan, kalau bahasa kitanya gitu, belum katanya. Mau nggak nikah sama saya? Ya mau aja kata si ceweknya, tapi dengan cara yang benar. Artinya apa ya? Dengan diadakan pernikahan. Ya udah saya siap menikahi kamu gitu kata si laki-laki itu. Terus si ceweknya bilang, kamu muslim, saya Nasrani, nggak mungkin kita menikah, pasti orang tua saya nggak bakal ngizinin gitu. Dia bilang, ya terus bagaimana enaknya? Ya kalau mau kamu masuk ke agamaku, jadi Nasrani dulu, baru bisa nikah sama saya. Ya udah kalau gitu saya mau tuh. Ya ini seorang muadzin sudah tertipu ya nggak, kena perangkap setan, kena perangkap daripada wanita. Singkat cerita akhirnya mereka ini, si muadzin itu pindah agama, akhirnya mereka ini menikah. Maka di hari pernikahannya itu Pak, kalau di sini disebutkan ya, disebutkan di hari pernikahan setelah dia menikah ya, setelah mereka mengadakan pesta, singkat cerita ini seorang laki-laki ini ada hajat untuk naik ke atas loteng gitu Pak ya. Ya, naik ke atas loteng. Ada keperluan di situ, entah bocor entah apa. Akhirnya si laki-laki ini naik ke atas loteng tersebut ya. Ketika sudah naik ke atas loteng, ternyata dia terjatuh Pak. Terjatuh bukan hanya patah ya, bukan hanya robek dan sebagainya, enggak. Pas jatuh langsung mati. Pas jatuh langsung mati. Maka di sini disebutkan, orang tadi dia sudah amalan kesehariannya adalah amalan ahli surga ya, tapi tergoda dengan seorang wanita Nasrani, bahkan nauzubillah sampai pindah agama untuk menikahinya. Setelah menikah belum sempat malam pertama Pak ya, dia naik ke atas loteng ya kan, jatuh. Pas jatuh itu udah bukan patah lagi, langsung modar, langsung mati. Maka di sini disebutkan fala huwa faza bidinihi, dia enggak sukses dalam urusan agamanya, artinya mati dalam keadaan husnul khotimah ya. Wala huwa tamatta'a biha, dia juga belum ngerasain tuh nikmatnya si wanita Nasrani tadi. Ruginya double ya enggak. Pindah agama udah menyesal, udah satu kehancuran bagi dia, belum lagi sempat merasakan tubuhnya wanita itu sudah mati juga. Naudzubillah. Maka inilah bahan fikir kita bersama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa membolak-balikan hati siapa saja ya, bahkan hati kita Allah bisa, lebih bisa. Maka dengan sebab itu kita harus kembali kepada Allah dan Rasulnya, yaitu dengan memperbanyak doa apa? Ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dalam ketaatan kepadanya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak? Cukup kajian kita pada pagi hari ini. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi pada dia membaca Quran yang terbiasa. Saya menyadari bahwa saya membaca jauh dari sempurna. Di sisa-sisa saya ini, saya ingin mengetahui apa itu Al-Quran, apa isi Al-Quran. Karena saya membaca bahwa di surat Al-Baqarah itu Al-Quran itu untuk petunjuk, untuk petunjuk bagi kita. Karena kita membaca sudah membaca Arab, kita tidak mengerti apakah itu bisa petunjuk. Nah, oleh sebab itu saya kadang-kadang saat nanti saya membaca dengan bahasa Arabnya yang ulang balik, tetapi saya membaca 3 kali arti daripada surat. Nah, tingkat ini di mana? Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertanyaannya tadi adalah Al-Quran itu adalah petunjuk ya Pak ya. Dalam Al-Quran memang disebutkan Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia ya. Maka ulama sepakat dalam mempelajari Al-Quran ini ada tingkatan-tingkatannya Pak. Yang pertama kita belajar alfadzul Quran, belajar lafaz-lafaz Al-Quran ya. Lafaz Al-Quran itu apa? Huruf-huruf Al-Quran itu. Huruf hijaiyah yang 28, ada yang bilang 29 itu ya. Itu harus kita pelajari. Ini dasar daripada awal pembelajaran kita dari Al-Quran. Mohon maaf karena memang kadang ya, kalau kita ini kan kadang belajarnya Pak ya, mohon maaf ya, kita sudah tua ya, kita sudah ini, kita baru kenal, oh iya ternyata belajar Al-Quran harus seperti ini ya. Sebenarnya kalau secara runtunan anak-anak kecil, mungkin dulu juga kita dulu kecil belajar kan gitu. Cuman karena kesibukan ya, akhirnya lama itu terbengkalai. Dulu sih udah pernah Ustaz ngaji tajwid, udah hatam begini-gini kan, mungkin kita di kampung kita. Tapi apa? Karena kesibukan duniawi ya, itu terlupakan. Nah, maka yang pertama itu tingkatan belajar Al-Quran itu mempelajari lafaz Al-Quran ya. Itu a, i, u-nya ya enggak, babi, bu, harokatnya kita pelajari. Kenapa? Karena nanti salah harokat bisa salah arti. Contoh Bapak baca Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya enggak? Kita baca Al-Fatihah nih yang gampang-gampang ya. Tapi Bapak baca enggak, kan di situ ada tasydid di atas ya-nya. Tapi kita bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Kita tahu iyyaka hanya kepada engkau, maksudnya Allah. Na'budu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Tapi kalau ini enggak dibaca itu tasydid, berubahnya fatal. Iyyaka itu artinya matahari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti hanya iyyaka kepada matahari, na'budu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in kepada matahari kami meminta pertolongan. Fatal enggak Pak? Ini kalau dalam ilmu fikih salat Pak, itu bisa membatalkan salat. Kenapa? Karena kesalahan yang merubah makna dan jauh. Itu kan berarti penting kita mempelajari Al-Quran itu dengan benar ya. Terus ada lagi misalnya siratal ladzina an'amta. Harusnya an'amta dibaca an'amtu misalnya, ataupun an'amti. Ini bisa jadi salah fatal. Kan kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Jalannya siapa? Orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Itu an'amta itu artinya engkau berikan nikmat kepada mereka, ya enggak? Kalau kita baca an'amtu, jalannya orang-orang yang telah aku berikan nikmat kepada mereka. Kira-kira fatal enggak Pak? Berarti kita menyerupai siapa? Allah. Maka yang pertama itu harus belajar alfaz Al-Quran. Alfaz Al-Quran sudah bisa, baru kita mempelajari daripada artinya Al-Quran. Karena Al-Quran itu nggak mungkin kita bisa merasakan seperti tadi Pak Haji mengatakan. Nggak mungkin Al-Quran bisa menjadi petunjuk kalau kita nggak paham daripada artinya. Sama seperti kita sholat Pak ya, Allahu Akbar, kita baca Al-Fatihah,
kita baca doa iftitah, ya enggak, kita baca tahiyat. Kalau kita nggak hafal artinya kan jadi salat tuh hanya rutinitas, ya. Cuman untuk mempelajari sampai kita benar ini kan apa ya, butuh waktu lama. Sedangkan keadaan kita sudah tidak mudah lagi lah kalau kita bilang kan begitu. Maka di lain waktu kita belajar alfadznya, di lain waktu juga kita membaca daripada memahami maknanya. Kenapa? Karena dianjurkan sama ulama minimal kita itu dalam sehari, Pak, ada beberapa ayat yang kita baca untuk ditadaburi, ya, untuk ditadaburi. Dari mana kita tahu? Dari arti terjemahan Al-Quran. Nanti terjemahan saja itu kadang nggak cukup. Ada sesuatu itu butuh kepada tafsir, penjelasan daripada Al-Quran. Maka ada terjemahan Al-Quran, ada tafsir Al-Quran. Kadang secara terjemahannya bahasanya seperti ini, tapi menurut tafsirnya yang diinginkan itu seperti ini. Nah itu dalam ilmu Al-Quran. Nah, jadi belajar al-fadz, kemudian juga kita belajar ma'aninya, artinya daripada Al-Quran. Nanti naik lagi belajar tafsirnya gitu ya. Kalau kita sekarang kan udah double ya Pak. Kalau dulu sahabat tuh belajar satu ayat, dia nggak mau nambah sebelum dia mengamalkan ayat itu Pak, gitu. Kalau kita sekarang kan belajar udah banyak nih, dari Ustadz ini ngedengar berapa ayat tuh yang disampaikan kan gitu. Nah, maka tinggal kita luangkan waktu untuk belajar al-fadz, juga kita berikan waktu, kemudian juga untuk membaca maknanya itu Bapak bisa sendiri ya. Beli Quran terjemahan ya, apalagi di waktu-waktu yang Masya Allah di situ kita masih fresh ya, mungkin sebelum subuh ya, itu pahala paling besar membaca Al-Quran itu, dan banyak manfaatnya itu sebelum subuh Pak. Bapak baca mungkin Bapak 3 ayat 4 ayat, habis itu artinya ini apa, ditadaburi gitu. Nah, ini adalah satu keharusan juga sebagai kita sebagai umat Islam seperti itu. Nanti lebih besar dari itu Pak adalah Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman hidup, artinya diamalkan. Begitu Pak ya. Cukup Pak ya. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampuni daripada dosa-dosa kita ya, dosa keluarga kita, dan jadikan kita ini hamba-hamba yang senantiasa ingat kepadanya. Dan juga kita berdoa kepada Allah agar Allah juga jadikan keturunan-keturunan kita orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran, orang-orang yang mau berjuang untuk Al-Quran, sehingga nanti kelak kita mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.